Halo teman-teman, balik lagi di channel saya di T4Play. Video kemarin kan saya sempat bikin yang spare part apa yang bakal saya pasang untuk mengupgrade kelistrikan motor Jupiter Z5 TP saya ya. Jadi untuk hari ini itu bakal saya pasang sih, karena ini mau saya anterin ke bengkel teman saya dan nanti memang ditinggal sih untuk pengerjaannya. Jadi nanti pengerjaannya itu nggak ada tutorialnya, hanya saja ini saya bikin video untuk ya sharing-sharing lah, ataupun yang ngevlog aja gitu, yaitu mau memasang aki dan juga kiprok NMAX ke motor Jupiter Z 5 TP saya. Selain itu juga ini saya mau mengupgrade lampunya nih, yang kemarin sudah saya buka kan paketnya, ataupun saya kasih tunjuk bahwa ini lampunya di bagian dalam itu yang tipe ada kipasnya ya. Ini lampu M11Z LS25, ini mereknya RTD Rayton yang laser ya teman-teman. Nah, untuk kakinya ini pakai alkalin, lalu ini kiprok NMAX nya. Nah ini kodenya ya biar nggak salah, ini pakai kiprok NMAX yang lama alias NMAX old, ini kodenya. Nanti untuk kiproknya kan ada di sebelah sini kalau nggak salah. Kalau bawaan Jupiter Z ya kan ukurannya kecil, nanti di upgrade pakai punya NMAX. Dan untuk lampunya kemarin saya kan udah ngasih tahu ya bahwa punya saya itu lensanya lepas nih. Tuh lihat ternyata kelemahan lampu LED laser punya ini Luminos, merek Luminos itu lensanya ini gampang lepas. Jadi memang kalau teman-teman beli paling dikasih lem aja. Ini lepas dua-duanya. Sebenarnya kalau kemarin pas kepasang sih aman, maksudnya cerah dan sebagainya, buat harian juga oke. Tapi memang ini mau upgrade aja sih, nanti pakai itu harusnya jauh lebih cerah lagi. Jadi kayak gitu ya, nanti sore ini motor bakal saya titipkan ke bengkel teman saya, karena ini pengerjaannya juga kan nggak mungkin cepet. Meskipun memang sudah saya belikan ini untuk soket PNP buat Jupiter Z 5 TP ke kiprok NMAX nya. Dan untuk nanti pemasangannya paling nanti aku minta ke teman saya yang mekanik ataupun yang punya bengkel, itu mau saya mintain pas proses pemasangan ya, intinya kayak fotonya gitu ya kan, ya buat gambarannya aja sih. Oke, kalau penasaran hasilnya nanti kalau udah jadi gimana, tonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini untuk lampu, aki dan kiprok NMAX sudah terpasang di motor Jupiter Z5 TP saya, dan hasilnya itu mantep banget sih. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut di bagian performanya, itu saya sedikit menambahkan ke teman-teman. Ternyata kemarin kan beli soket yang katanya PNP itu ya, yang ada di Shopee, tapi sebenarnya nggak PNP banget. Dari segi jalurnya itu ada yang dirubah, dan di bagian kabel spoolnya juga ada yang dirubah. Cuman aku itu nggak terlalu ahli dalam hal kelistrikan, jadi nggak bisa ngejelaskan lebih lanjut. Dan juga kan ini sebenarnya bukan video tutorial, hanya saja ini cuma ngasih sharing experience aja kalau saya itu pakai kiprok NMAX di motor Jupiter Z yang 5 TP ini gitu loh. Dan kemarin juga untuk pas lagi pemasangan nggak ada videonya karena teman saya itu lupa nggak ngevideoin. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa sih, yang penting kan intinya kita langsung masuk aja nanti ke apa ya hasilnya gitu ya kan. Dan sebenarnya motor ini tuh dulu udah dipasang relay pas masih pakai lampu Luminos ya, setelah beberapa bulan pemakaiannya gitulah. Nah ini relaynya dicopot, ini merek CR7. Kata teman saya itu nggak perlu pakai relay karena kiproknya itu sudah pakai NMAX. Aku juga kurang paham sih. Ya mungkin karena secara pengisiannya kalau pakai kiprok NMAX itu mungkin sudah cukup kuat ya. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu pakai relay. Kemungkinan sih kayak gitu. Kalau lampunya ini kan saya pakai RTD Rayton yang tipe M11Z LS25, dan ini dayanya itu 25 watt satunya. Jadi kanan kiri itu total kan ada 50 watt. Dan sebelumnya itu kan saya pakai ini merek Luminos, ini kayaknya cuma 10 wattan gitu loh. Jadi memang terpaut lumayan jauh di bagian secara kecerahannya. Nanti kita tes aja sedikit ya kan. Dan juga ini setelah dipakai beberapa hari ini nggak ada kendala sama sekali, dan juga ya dari segi pengisian ya aman-aman aja, dan akinya nggak ngedrop. Dan ngomong-ngomong soal aki, saya itu sudah pernah pakai aki alkalin ini di motor pit punya teman saya, dan sampai sekarang ini udah hampir setengah tahun itu no problem, tanpa masalah. Dan
Memang itu aki lumayan bagus di harganya yang hanya 160 sampai 170 ribuan. Oke, tanpa perlu berlama-lama, nanti kita langsung cek aja di bagian cahaya lampunya kayak apa. Dan ini kan lampunya itu saya beli yang tipe kipas. Jadi kalau teman-teman perhatikan atau dengarkan secara sama, itu kalau kontak di on kan ini dibikin DC ya kan, dibikin langsung nyala. Nah, kalau lampunya nyala itu ada bunyi kipasnya, jadi ada dengungan kipas gitu loh. Nggak ganggu banget sih, nggak keras juga, jadi masih oke lah, masih silent kayak gitu. Dan juga ini saya beli yang ada lampu apa ya, lampu senjanya itu warnanya biru ice blue gitu ya kan. Tapi karena ini di bagian apa ya, reflektornya itu udah dicat gelap, jadi ya kurang terlalu kelihatan. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan cahaya utamanya. Jadi langsung aja kita cek bareng-bareng. Ya teman-teman, nah ini oke ya, coba kita tes dulu segimana cerahnya untuk perbandingan antara Osram T19 dengan RTD lasernya itu loh, yang ini nih ya kan. Oke, langsung aja coba kita tes ya. Tapi sebelum itu ini sebagai gambaran aja untuk tempatnya itu ada beberapa sumber cahaya ini dan di depan rumah saya. Oke. Dan juga ini saya pakai untuk ngerekamnya itu pakai HP Vivo V21 ya kan. Nah, ini coba kita pertama yang Osram T19-nya. Ini untuk perbandingan sih. Biar ngasih tahu aja, yang dulu-dulu kan di perbandingannya pakai Osram T19 saya ini. Nah, kalau ini yang Osram. Lalu kita coba yang punya RTD-nya. Nah, kalian bisa lihat tuh dari segi cahayanya, cut off-nya itu lebih rapi ya kan. Dan tentu saja dari segi cahaya kalian bisa lihat sendiri kan, lebih cerah jauh banget. Nah, sebenarnya ini yang agak sedikit heran itu untuk motor Jupiter 5 TP-nya ini, itu meskipun sudah dibikin arus langsung ya dari kontak itu langsung nyala, tapi cahayanya itu kalau mesin dihidupkan apa ya, berbeda, lebih cerah lagi loh. Nih coba, semoga ini mesinnya bisa nyala ya, karena tadi bensinnya habis. Oke. Nah, ini ternyata untuk bensinnya udah habis, nggak bisa nyala. Tapi tadi ya apa, buat gambaran aja, yang mesinnya belum nyala udah secerah ini ya kan, dibanding dengan yang Osram tuh gitu ya kan, lumayan jauh tuh selisihnya. Jadi kalau ini mesin dihidupin itu lebih cerah lagi. Dan untuk dari segi jarak jauhnya, aku sih yang suka banget itu kan, ini beli yang jarak jauh warna kuning. Nah, jarak jauhnya itu nggak lebay dan juga maksudnya masih kepake lah, nggak kayak yang luminosnya cahayanya nyebar banget nih. Ini jarak pendek, nih jarak jauhnya juga ini rapih, rata, dan juga cahayanya cukup tebal warna kuningnya. Jadi warna putih dan jarak jauhnya warna kuning nih tuh, nggak tinggi banget juga, jadi masih kepake lah, nggak ganggu banget di bagian yang berlawanan arah gitu loh. Dari segi kesilauan itu juga nggak silau banget loh, serius. Yang penting diatur aja lampunya biar nggak terlalu silau. Bentar, ini aja apa ya, HP saya itu lensanya agak sedikit kotor, jadi ini ada sedikit apa, flare-nya gitu. Aslinya sih enggak kayak gitu. Untuk suaranya ada kipasnya di sebelah dalam sana ya, tapi nggak tahu kedengaran apa enggak nih, lihat. Nah, itu kedengaran apa enggak ya kan? Coba teman-teman dengerin aja kalau memang kedengaran. Tapi yang pasti ini menurut saya dari harga yang ini kan 100.000 ya kan, dan itu menurut saya dari segi cahayanya itu cakep sih, udah enak lah buat harian ketimbang punya Osram T19 punya saya ini. Jadi cahayanya itu terlalu nyebar dan juga nggak ada apa, cut off nya, berbeda kayak punya yang RTD yang laser ini. Cahayanya juga jauh selisihnya tuh, tebelnya beda ya kan. Dan juga ya
tuh rapih di bagian cut off nya. Yang penting teman-teman atur aja biar nggak terlalu ketinggian ataupun terlalu rendah, dan enaknya jarak jauhnya itu mantap kepake ini kalau pas hujan-hujanan atau yang di tempat yang cukup gelap kayak gitu. Jadi mungkin sekian ya video saya kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, dan untuk reviewnya nanti mungkin pas pemakaian 2 bulan gitu coba saya review ulang juga gimana experience selama pemakaian RTD lasernya. Jadi sekian video dari saya dan terima kasih.